kalau hakim tidak tegas, suatu saat akan muncul orang berpura-pura sakit misalnya. Kalau pejabat publik main-main itu akan diejek oleh masyarakat melalui berbagai meme yang seperti itu gitu ya. Sekarang sudah reformasi itu liar. Siapa yang punya uang, punya kedekatan dengan tokoh partai, dia yang jadi. Pemirsa, kali ini tokoh kita menghadirkan narasumber yang spesial, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan kita ajak-ajak nih berbincang mengenai berbagai peristiwa hukum yang terjadi di tahun 2017, sekaligus bagaimana prospek pemberantasan korupsi di tahun 2018. Ya, baik. Assalamualaikum, Prof. Salam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sehat. Sibuk apa sekarang saat ini kegiatannya? Iya, sehari-hari sih sibuk seperti dulu sebelum saya bekerja di Jakarta sebagai taruhlah pejabat gitu dalam tanda petik. Saya dulu kan dosen ya di banyak tempat gitu. Nah, sekarang kembali ke aktivitas semula ya. Oke, tapi banyak di luar daerah nih ya? Banyak di luar daerah ya, tetap di kampus-kampus gitu. Tapi saya juga sekarang anggota pengarah UKP Pancasila ya, unit kerja Presiden untuk membina Pancasila itu. Tapi karena Dewan Pengarah juga tidak terlalu banyak, hanya tiap hari Rabu kami berkumpul di situ. Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Passionnya memang ada untuk mengajar begitu ya, Profesor? Iya, memang keluarga saya pada umumnya, saya 7 bersaudara, yang 6 itu mengajar. Cuma satu yang bekerja di Kementerian PU. Semua yang lain guru ya. Guru, terus yang jadi dosen seperti saya ada 2. Satu di saya, yang satu lagi di Surabaya. Yang lain guru gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita ngomongin masalah hukum nih. Karena menjelang akhir tahun 2017 ini kan publik sangat diramaikan khususnya dengan kasus besar yang IKTP gitu ya. Melibatkan Ketua Umum sekaligus Ketua DPR gitu, Setia Novanto. Bagaimana nih Prof menanggapi mengenai kasus itu? Karena banyak yang melihat ya banyak kejanggalan-kejanggalan. Kalau Prof sendiri melihat ada banyak hal ya, peristiwa hukum yang menonjol di tahun 2017 itu. Pertama kasus hukum tata negara ya. Hukum tata negara tuh ramenya panitia pansus angket, itu sampai sekarang masih gantung ya. Yang kedua soal penganiayaan terhadap Novel Baswedan. Lalu yang ketiga yang sekarang sedang ramai itu korupsi ya. Korupsi IKTP. Dan saya kira 3 hal ini akan tetap dominan di awal 2017 ya. Kita mulai dari yang IKTP dulu. IKTP ini ada masalah besar yang baru. Mungkin kalau pengadilan tidak cermat dan tegas dan hati-hati, drama mempermainkan hukum itu bisa saja terjadi lagi, diikuti oleh orang lain. Di mana orang di pengadilan, maaf saya ini berpraduga, itu drama ya. Karena itu rangkaian dari fakta-fakta sebelumnya gitu. Akan terjadi lagi dan itu tidak bagus bagi perkembangan hukum kita ke jangka panjang, di mana orang nanti kalau hakim tidak tegas suatu saat akan muncul orang berpura-pura sakit misalnya. Saya harus mengatakan ini ya karena kesimpulan saya dari dokter ya, dia bilang sakit, dokter yang satu bilang tidak sakit, tapi dokter independen pada akhirnya menyatakan dia tidak sakit. Tidak sakit parah begitu ya? Iya. Ya kalau cuma sakit biasa kan pusing sedikit, setiap orang ya juga
bisa. Kalau sakit gula ya biasalah, ngantuk, gulanya diturunkan sedikit sudah tidak ngantuk kan begitu. Sudah dokter sudah tahu semua. Itu bisa ditiru loh. Itu tidak bagus bagi hukum kita. Suatu saat kalau ini hakim tidak tegas sekarang, nanti akan ada orang berpura-pura, terus berpura-pura, akhirnya kasusnya hilang, kasusnya dihentikan gitu. Ini harus dibuat, hakim ini membuat presiden untuk mengantisipasi itu ke depan. Iya. Karena tampaknya siasatnya cukup banyak. Makanya siasatnya cukup banyak ya. Itu bisa dirangkai dari fakta-fakta sebelumnya. Misalnya ketika terdakwa pertama dia tiba-tiba ada di rumah sakit Permata Hijau ya. Ketika Primer itu ya. Apa? Ya di rumah sakit itu sakit. Beritanya parah sekali, begitu menang pra peradilan lalu sembuh, sehat lagi, ditersangkakan lagi, tiba-tiba menghilang, tahu-tahu kecelakaan. Dokternya bilang ini tidak bisa diperiksa, semua dilarang masuk. Nah pada waktu itu melalui media saya bilang ke KPK itu harus ditersangkakan dulu lalu tahan. Sehingga nanti kalau sudah tersangka dan menjadi tahanan KPK, dokter yang menentukan itu KPK. Kan gitu. Betul, malamnya ditersangka, diambil terus dibawa ke dokter lain, ternyata semuanya sehat ya. Nah, itu yang menyangkut permainannya. Ya, bahkan Prof sendiri kan juga pernah mengatakan bahwa dokter-dokter yang memeriksa Setia Novanto harus diperiksa juga begitu. Iya, harus diperiksa. Pengacaranya juga harus diperiksa, dokternya harus diperiksa. Artinya pertanggungjawaban profesi itu harus dilakukan. Kenapa ada objek yang sama, dokternya berbeda-beda? Nah itu kan bisa disimpulkan pertama dari check up medisnya, yang kedua tentu dari apa yang melatar belakangi masing-masing itu kan bisa dilacak apa ininya. Tapi Mbak Lulu, kasus elektronik ini saya kira kasus korupsi yang selain besar jumlahnya tapi kontroversi politiknya dan politisasi hukumnya itu cukup besar. Politisasi itu maksudnya ya permainan politik untuk mentorpedo hukum ya. Coba bayangkan masih ada orang yang tega-teganya dan tidak malu gitu mengatakan tidak ada tuh korupsi EKTP, itu bohong katanya. Padahal buktinya sudah ada yang mengembalikan uang begitu. Kasus itu diungkap mengembalikan uang kan. Kemudian sudah ada yang divonis juga masih bicara begitu. Dan kasus itu kan sebenarnya menjadi muncul lagi sesudah Menteri Dalam Negeri menyatakan ditagih uang itu ya, 70 juta US dollar. 70 juta US dollar ditagih. Mendagri bilang, "Loh, uang saya kan sudah keluar semua APBN, ini tanda terimanya." Loh, tapi tidak sampai ke saya, kata kontraktornya. Kok tidak sampai? Loh, bukan urusan saya, kata Mendagri. Seminggu kemudian datang lagi ngajak nego, gimana Pak, kita bagi aja, pokoknya kami bapak. Nah, sejak itu lalu Mendagri lapor ke KPK atas perintah Presiden kan, sudah lapor Presiden bilang ya sudah kalau begitu biar KPK aja yang mengurus gitu ya secara hukum. Nah itu masih ada yang bilang tidak ada korupsi, coba. Ini kan keterlaluan menurut saya, orang memainkan hukum. Nah itu kasusnya, oleh sebab itu harus selesai nih, harus selesai. Tapi dengan beban tadi yang artinya sorotan publik, kemudian juga politisasinya begitu kencang, ini hakimnya ini harus seperti apa sih? Iya, hakimnya harus betul hakim yang bersih ya, bersih, punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, ini sangat penting. Misalnya kasus kemenangan yang pertama itu ya, pra-peradilan yang pertama. Bagi masyarakat aneh saja gitu, karena yang lain sudah selalu nyebut SN, Setnov gitu ya di pengadilan, masa dia di pengadilan masih pra-peradilan menang, dan sebelum itu saya sudah menduga karena ada semacam permainan gitu, saya berbicara dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Seminggu sebelum vonis ini pasti menang Setia Novanto. Sudah diprediksi ya? Sudah pasti menang gitu. Dan susahnya kita itu tidak
boleh mempersoalkan keputusan hakim. Karena hakim tuh keputusannya mengikat, dia harus dilihat independen, begitu mutus ya mutus gitu. Kita tidak berdaya, tetapi tentu ada cara kan, tersangkakan lagi aja gitu. Betul. Kita berteriak sama tersangkakan lagi, dan hasilnya seperti sekarang, dan ini sudah masuk ke pengadilan sebagai terdakwa. Saya kira tidak bisa mundur lagi semuanya. Novanto tidak bisa mundur, hakim tidak bisa mundur, KPK tidak bisa mundur, harus sampai di finish untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, gitu aja.